dan bangsa, tangguh bermartabat berbudaya, tulus berbakti laksanakan tridharma, unggul berprestasi, karya inovatif, olahraga, ilmu dan seni, inklusif, adaptif, kolaboratif, untuk kejayaan negeri. Dalam tempat kamu raihlah cintamu, berani, jujur dan tekun, jaga persatuan keluarga, teguhkan jiwamu, untuk UNESA satu langkah di depan. Dalam tempat kamu raihlah cintamu, berani, jujur dan tekun, jaga persatuan keluarga, teguhkan jiwamu, untuk UNESA satu langkah di depan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dengan khidmat. Selanjutnya, kita akan memasuki acara sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Open House hari ini. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Diana Rahmasari, Sarjana Psikologi, Magister Sains Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi UNESA, yang akan diwakilkan oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, yaitu Ibu Dr. Olivia Prabandini Mulyana, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Kepada Ibu Olive, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Alvin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Psikologi UNESA, Ibu Dr. Diana Ramasari, SPSI, MSI Psikolog. Yang saya hormati Wakil Dekan 2, Bapak Oni Fransinata Anggara, SPSI, MPSI Psikolog. Yang saya banggakan Koordinator Prodi S2 Psikologi UNESA, Ibu Dr. Riza Noviana Khairunnisa, SPSI, MSI, Bapak Ibu dosen yang saat ini juga bergabung di Zoom. Kemudian narasumber hebat kita hari ini, tadi bahasanya Kak ya, Kak Reza di Ramadan, SPSI, Kak Emil Afrisa Hardi Tama, SPSI, Kak Filda Safira Rauda, SPSI, Mbak Isma Rafida Dini, SPSI. Dan moderator kesayangan kita ya, Mas Alvin Haris Hermawan, SPSI. Rekan-rekan dan hadirin sekalian, izinkan saya mewakili Ibu Dekan yang saat ini ada kepentingan yang berkaitan dengan tugas negara ya untuk menyapa rekan-rekan semua dalam pembukaan Open House ya S2 Psikologi Unesa pagi ini. Kehadiran rekan-rekan ini merupakan langkah awal dan menjadi bagian dari komunitas akademik yang unggul ya. Ini kalau kita lihat sudah ada 61 orang yang hadir ya. Dan ini juga selain dari Surabaya juga ada beberapa yang dari kota-kota lain ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir dan menyempatkan waktu untuk mengikuti Open House S2 Psikologi UNESA. Mengapa harus di S2 Psikologi UNESA ya untuk menjadi pilihan utama? Ini ceritanya sambil promosi ya. Jadi kami juga ada menawarkan berbagai macam hal keunggulan ya. Ada kurikulum yang dinamis yang tentunya juga menyesuaikan dengan kurikulum terbaru dari AP2TPI. Kemudian ada fasilitas ya, kalau misalnya teman-teman sekalian tahu bahwa gedung kami ada 7 lantai ya, terus kemudian ada ruang yang nyaman, ada coworking space gitu juga, dan ada fasilitas laboratorium. Kemudian terkait dengan ini, dosen pengampu, jangan khawatir bahwa dosen-dosen pengampu yang nantinya mengajar ada di level profesor, doktor yang nantinya masing-masing adalah para pakar dan praktisi ya yang mumpuni di bidangnya, yang artinya nanti teman-teman itu tidak hanya diajarkan cara menguasai teori secara mendalam, tetapi juga akan
bersama-sama melakukan riset-riset strategis dan praktek profesional. Dosen-dosen kami juga memiliki komitmen tinggi untuk membimbing mahasiswa secara personal ya. Nanti bisa ditanyakan kepada kakak-kakak bagaimana proses pembelajaran yang ada di S2 psikologi terutama yang berkaitan dengan tugas akhir atau tesisnya. Nah, kami memastikan bahwa mahasiswa kami nantinya akan lulus dan berdampak nyata bagi kehidupan. Yang selain itu kami juga membuka pintu seluas-luasnya ya untuk kolaborasi riset internasional dan juga mendatangkan profesor-profesor yang punya hak indeks tinggi ya. Salah satunya yang kemarin pernah kita datangkan yang masih di bulan April ini ya Prof. Ahmed dari Bond University dengan hak indeksnya ini sampai mencapai 44. Artinya S2 psikologi ini tidak hanya orientasinya nasional tapi orientasi internasional. Jadi kami tidak hanya mencetak ijazah, tidak hanya memberikan ijazah ya, tapi kami juga punya keinginan yang kuat agar teman-teman yang nantinya bergabung bersama keluarga besar S2 Psikologi UNESA nantinya akan menjadi pemimpin masa depan di bidang psikologi. Nantinya psikologi di UNESA juga ada beberapa peminatan ya, yang itu merupakan salah satu keunggulan kami ya, di mana biasanya S2 psikologi itu secara umum, tetapi di sini kami sudah melakukan peminatan-peminatan sehingga nantinya mahasiswa bisa konsen kepada peminatan yang diinginkan, begitu. Baik, kalau misalnya makin panjang nanti disangka ini ya, khutbah Jumat ya, padahal belum waktunya ini ya. Karena tadi Kak Moderator menyampaikan pantun, izinkan saya menyampaikan pantun ya. Sarapan pagi dengan roti, Cakep, Cakep. Makannya sambil duduk di taman. cakep, Mari bergabung dengan sepenuh hati bersama S2 Psikologi UNESA menuju masa depan. cakep. Ah, dengan mengucapkan Bismillah, kegiatan Open House S2 Psikologi UNESA secara resmi saya nyatakan dibuka. Nak, nak, nak. Selamat berproses, mari menjadi satu langkah di depan, mari kuatkan tekad untuk bergabung bersama keluarga S2 Psikologi UNESA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wadek Satu, yaitu Bu Olive, atas sambutan yang inspiratif. Selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi dan foto bersama. Mungkin kepada seluruh peserta mohon untuk menyalakan kamera dan menampilkan pose terbaiknya ya, karena panitia akan mengambil beberapa dokumentasi. Mungkin silakan dipandu oleh tim Humas. Oke, izin teman-teman, mungkin bisa di on cam kan terlebih dahulu. Jadi di sini akan ada 3 slide. Oke, slide pertama mungkin bisa bergaya sebebas mungkin. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, semua. Terima kasih. Baiklah, setelah sesi foto tadi, kita akan memasuki sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan mengenai program studi, kurikulum, mekanisme pendaftaran dan seleksi, serta informasi penting lainnya. Pemaparan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Riza Noviana Koirunisa, Sarjana Psikologi, Magister Sains. Kepada Ibu Riza, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya dari moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya, Dr. Diana Ramasari, SPSI, MSI Psikolog, Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Olivia Prabandini Mulyana, SPSI, MPSI Psikolog, Wakil Dekan 2, Bapak Oni Fransinata Anggara, SPSI, MPSI Psikolog, Bapak Ibu dosen S2 Psikologi UNESA, narasumber-narasumber yang hebat, panitia luar biasa, dan khususnya kepada peserta open house program studi S2 Psikologi Universitas Negeri Surabaya yang saya sayangi. Selamat datang di S2 Psikologi, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Setiap dari kita pasti memikirkan masa depan ya. Kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan dan memiliki keinginan untuk terus berkembang. Jadi hari ini kami akan mengajak untuk melihat bagaimana S2 Psikologi UNESA dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam perjalanan Bapak Ibu semua. Di sini kami akan mengajak mengenal lebih dekat program studi S2 Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Jadi bukan hanya sekedar kuliah, tetapi bagaimana kita bisa berkembang secara akademik, profesional, dan juga personal. Ini merupakan kesempatan terbaik untuk mendapatkan gambaran utuh, mulai dari sistem perkuliahan, peminatan, hingga peluang karir setelah lulus nanti. Ya, seringkali memang pertanyaan terbesar itu bukan mau lanjut S2 atau tidak ya, tetapi di mana tempat yang tepat untuk berkembang. Ketika kita berbicara tentang melanjutkan studi, yang kita cari ini bukan hanya tempat belajar, tetapi lingkungan yang mampu mendorong perkembangan secara utuh, baik akademik maupun profesional. Di sini UNESA mencoba menjawab bukan hanya dengan program, tetapi dengan ekosistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan nyata. Karena memang di sini kita tidak hanya belajar teori saja, tetapi juga diarahkan untuk menjadi praktisi dan peneliti yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. UNESA meningkatkan capaian di Simago Institution Ranking 2026 secara signifikan dengan menempati peringkat 16 tingkat nasional yang menjadi indikator positif perkembangan kinerja akademik dan riset UNESA. UNESA juga meraih 12 penghargaan pada ajang Anugerah Dikti Saintek 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Prestasi tersebut memang mencerminkan konsistensi peningkatan mutu dan daya saing institusi, sekaligus memperkuat posisi UNESA sebagai perguruan tinggi yang adaptif, yang inovatif, dan berorientasi pada pengembangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Education Studies Indonesia UNESA ini memang juga berhasil tembus pada peringkat 500 dunia dalam pemeringkatan International Times Highest Education World University Ranking. Di sini memang penghargaan sebagai bentuk sebuah pengakuan atas kualitas riset, kualitas publikasi ilmiah, ekosistem pembelajaran, serta kerjasama industri dan reputasi internasional. Pada bidang psikologi, UNESA juga berhasil menempati peringkat 10 nasional dan perjalanan sebuah fakultas ini memang bisa dilihat dari capaiannya ya. Dan capaian ini bukan sekedar angka atau dokumen, tetapi hasil dari proses panjang, hasil dari sebuah kolaborasi, penelitian, dan kontribusi nyata di bidang psikologi. Program studi kami terus berkembang, jadi di sini baik secara akademik, penelitian, maupun kolaborasi program studi S2 yang menjadi bagian dari Fakultas Psikologi UNESA menunjukkan bahwa lingkungan belajar di sini memang terus aktif dan terus produktif. Untuk penerimaan mahasiswa baru dibuka hanya 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada semester gasal. Dan menariknya memang program ini tidak membatasi latar belakang. Jadi siapapun Anda selama memiliki minat dan komitmen punya kesempatan untuk masuk dan berkembang. Karena pada akhirnya psikologi itu lintas bidang, jadi lintas perspektif. S2 Psikologi UNESA bersifat multi-entry sehingga terbuka dari berbagai lulusan program studi. Program ini juga dirancang inklusif dengan konsep multi-entry yang membuka peluang bagi berbagai latar belakang keilmuan. Hal ini juga mencerminkan bahwa psikologi sebagai disiplin ilmu yang memiliki sifat interdisipliner yang luas.
Kami membayangkan lulusan kami itu bukan hanya magister lanjut saja, tapi individu yang mampu berdiri sebagai pendidik, sebagai peneliti, atau konsultan yang benar-benar memahami manusia dan permasalahannya. Profil lulusan S2 Psikologi UNESA meliputi 3 bidang utama, yaitu pendidik, peneliti di bidang psikologi, serta konsultan psikologi yang memiliki kapasitas analitis, kepekaan sosial, serta kemampuan intervensi berbasis ilmiah. Dalam waktu minimal 3 semester, perjalanan ini dirancang padat, terarah, dan bermakna. Bukan sekedar cepat selesai saja, tetapi memastikan mahasiswa benar-benar berkembang, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan berkualitas dengan gelar yang diperoleh, yaitu Magister Psikologi atau MPSI. Sejak awal, mahasiswa juga sudah diarahkan untuk meneliti dan menulis, karena kami percaya bahwa ilmu psikologi itu tidak cukup hanya dipahami, tetapi juga harus dikontribusikan melalui publikasi ilmiah. Kurikulum kami berbasis riset dan publikasi ilmiah sebagai bentuk komitmen dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami ilmu, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan. Kurikulum S2 Psikologi terdiri dari 56 SKS, kemudian memiliki syarat kelulusan, meliputi skor TEP minimal 460 menggunakan Pusat Bahasa UNESA, serta kewajiban publikasi ilmiah di jurnal nasional bereputasi Sinta 2 atau Sinta 3. Selain itu juga mahasiswa memiliki opsi untuk menyelesaikan tugas akhir melalui publikasi di jurnal Interindeks Scopus. Pembagian SKS terdiri dari 20 SKS pada semester pertama, 15 SKS pada semester kedua, dan 21 SKS pada semester 3. Setiap semester memiliki ritmenya sendiri ya. Awal untuk membangun fondasi, kemudian di semester pertengahan ini untuk memperdalam, dan di semester akhir-akhir ini untuk menghasilkan karya. Nah, struktur kurikulum disusun secara sistematis untuk memastikan keseimbangan antara penguasaan teori, keterampilan metodologis, dan keterampilan atau pengalaman praktik. Kami juga menyediakan berbagai peminatan sebagai bentuk fasilitasi terhadap keberagaman minat dan orientasi karir mahasiswa, sehingga proses pendidikan menjadi lebih terarah dan spesifik. Terdapat 4 peminatan yang dapat dipilih, yaitu pendidik dan sekolah, kemudian psikologi klinis, psikologi industri dan organisasi, serta peminatan terbaru yaitu psikologi performa dan ketahanan mental. Pada setiap peminatan, mahasiswa ini tidak hanya dibekali dengan landasan teoritis, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kompetensi, praktik, melalui asesmen, intervensi, serta pengalaman lapangan. Hal ini memang bertujuan untuk membentuk lulusan yang adaptif dan kompeten dalam menghadapi dinamika profesional. Jadi, jika rekan-rekan semua dan Bapak Ibu tertarik pada dunia pendidikan, mungkin akan belajar memahami peserta didik, akan memahami sistem pendidikan, hingga bagaimana melakukan intervensi yang tepat ya. Jadi, bukan hanya sekedar mengajar, tetapi benar-benar memahami proses belajar manusia. Pada peminatan psikologi pendidik dan sekolah, mahasiswa mempelajari mata kuliah seperti metodologi penelitian, statistika, psikologi inklusi, kemudian filsafat ilmu, teknik asesmen, hingga intervensi dalam pembelajaran. Selain itu juga mahasiswa akan menyusun proposal tugas akhir, menjalani internship, dan melakukan publikasi. Jika rekan-rekan semua tertarik pada kesehatan mental, disinilah nantinya rekan-rekan akan mendalami manusia dalam berbagai fase kehidupan. Dalam peminatan klinis, mahasiswa mempelajari psikologi klinis, komunitas, kemudian kesehatan mental dalam perspektif perkembangan, dan psikologi positif, serta isu-isu trauma dan resiliensi dalam keluarga yang kemudian diikuti dengan tugas akhir dan publikasi.
Bagi yang ingin masuk dunia kerja dan organisasi, rekan-rekan semua akan belajar bagaimana manusia menjadi bekerja menjadi pemimpin, kemudian berkembang dalam sistem yang kompleks. Mahasiswa pada peminatan ini akan mempelajari teori organisasi kontemporer, manajemen kinerja, perencanaan SDM, hingga diagnosis dalam perubahan organisasi serta kepemimpinan strategi. Dan bagi yang tertarik pada performa, baik atlet maupun individu berprestasi, rekan-rekan semua akan belajar bagaimana mental menjadi kunci utama keberhasilan. Pada peminatan performa dan ketahanan mental, fokus pembelajaran ini meliputi pada psikologi olahraga, kemudian manajemen prestasi, coaching mental atlet, serta rehabilitasi mental pasca cedera. Kami memahami ya bahwa mahasiswa ini memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, kami menyediakan dua jalur, yaitu kelas reguler dan kelas kerjasama. Untuk perkembangan di eh, perkuliahan reguler itu dilaksanakan secara offline, sehingga dilaksanakan mulai dari hari Senin hingga Jumat. Sedangkan kelas kerjasama atau jalur kerjasama dilaksanakan secara online pada hari Jumat dan Sabtu. Untuk metode pembelajaran menggunakan project-based learning dan case study, dan menariknya sejak semester pertama, rekan-rekan semua akan mulai memikirkan tesis. Jadi prosesnya ini sudah terarah karena sudah mendapatkan pembimbingan tesis sejak semester 1. Lingkungan belajar juga kami siapkan agar mendukung karena belajar ini tidak hanya soal materi saja tetapi juga suasana yang membuat nyaman untuk berkembang. Nah, fasilitas yang tersedia meliputi ruang komunal, co-working space, ruang baca, kemudian laboratorium inkubator, serta berbagai laboratorium sesuai dengan peminatan masing-masing. Ketersediaan fasilitas akademik dan pendukung ini memang mencerminkan komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kolaboratif, dan produktif. Dan tentu saja Anda, rekan-rekan semua tidak akan berjalan sendiri ya. Dosen-dosen kami ini akan menjadi partner dalam membimbing belajar, membimbing, berdiskusi, serta mengembangkan potensi. Jadi program studi ini didukung oleh dosen-dosen yang memiliki kompetensi, yang memiliki pengalaman di bidangnya, serta proses pembelajaran berlangsung secara kontekstual dan aplikatif. Kebetulan ada 3 profesor untuk dosen pengampu dari Fakultas Psikologi. Mahasiswa juga terlibat dalam berbagai kegiatan dari konferensi hingga kolaborasi internasional. Ini membuka wawasan bahwa dunia psikologi itu luas dan dinamis. Beberapa kegiatan prodi meliputi international conference, guest lecture, benchmarking, berbagai audit dan monef yang dilaksanakan, serta berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan akademik dan ilmiah yang diselenggarakan juga menjadi ruang aktualisasi bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan jejaring profesional. Bahkan mahasiswa kami sudah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat internasional ya, bukan sekedar kemungkinan saja, tapi ini sudah terjadi. Salah satu prestasi mahasiswa adalah lolos dalam seleksi Social Innovation Camp di Taksin University Thailand dan juga menjadi staff mental coaching tim putri pelatnas SEA Games ya 2025, yang hari ini juga salah satunya atau beberapa ada yang menjadi narasumber nanti eh, dari berbagai peminatan. Prestasi mahasiswa ini memang menunjukkan bahwa ekosistem akademik yang dibangun mampu mendorong capaian yang kompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional. Jika rekan-rekan semua mulai merasa bahwa ini merupakan tempat yang tepat, maka langkah berikutnya cukup jelas. Jadi proses pendaftaran sudah tersedia secara online. Prosedur pendaftaran juga dapat diakses secara online melalui barcode tersebut. Kemudian proses pendaftaran sudah dirancang secara sistematis dan mudah diakses sehingga memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa dalam mengikuti tahapan seleksi.
Gelombang pertama dibuka pada 10 Februari hingga 30 April 2026 untuk semester gasal 2026-2027. Yang perlu diperhatikan ini adalah waktu ya. Jadi kesempatan itu selalu ada, tetapi tidak selalu datang dua kali dalam waktu yang sama. Karena ketepatan waktu merupakan bagian dari kesiapan akademik itu sendiri. Jadi 6 hari lagi untuk ditutup gelombang satu. Gelombang 2 dibuka pada 1 Mei hingga 31 Juni 2026. Hingga saat ini yang sudah masuk kurang lebih sekitar 50% ya dari kuota yang ada. Silahkan bisa segera mendaftar. Untuk biaya yang ditetapkan bukan sekedar angka, tetapi investasi untuk kompetensi, jaringan, dan masa depan rekan-rekan semua. Biaya pendidikan untuk kelas reguler sebesar 8 juta rupiah dan untuk kelas kerjasama sebesar 10 juta rupiah per semester. Untuk struktur dari biaya ini disusun secara transparan ya dan proporsional sebagai bentuk dari investasi pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi jangka panjang. International Conference on Multidisciplinary Innovation in Psychology atau InMind ini tahun kedua akan berlangsung di bulan Juli. Jadi silakan bergabung. Ini juga beberapa kegiatan. Salah satu kegiatan dari S2 Psikologi UNESA yang nantinya ada 5 topik yang cukup luas ya dengan biaya yang sangat terjangkau sekali. Mungkin hampir tidak ada international conference yang biayanya segini gitu ya, yang melibatkan 4 narasumber dari 4 negara ya, luar biasa. Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian yang memerlukan informasi lebih lanjut. Karena putusan besar itu memang layak dipertimbangkan dengan matang. Untuk informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui website, melalui Instagram @S2 Psikologi UNESA, serta kontak dari koordinator program studi yang kebetulan saya sendiri. Silakan mau menghubungi, mau bertanya-tanya terkait dengan S2 Psikologi, sangat terbuka. Pada akhirnya, setiap individu ini memiliki masa depan yang ingin dicapai, dihadapkan pada berbagai pilihan dan memiliki kesempatan untuk terus berkembang. Semoga informasi ini membantu dalam menentukan langkah selanjutnya. Sebagai penutup, kami mengundang rekan-rekan sekalian untuk menjadi bagian dari komunitas S2 Psikologi UNESA bersama berkembang, berkontribusi, dan memberikan makna untuk ilmu psikologi. Kami tunggu kehadirannya di S2 Psikologi UNESA. 6 hari lagi pendaftaran gelombang satu ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Riza atas pemaparan yang sangat informatif nih. Jadi selanjutnya, mungkin agar teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang kehidupan mahasiswa S2 Psikologi UNESA, mari kita dengarkan dulu nih testimoni dari mahasiswa berbagai peminatan yang ada di S2 Psikologi UNESA. Mungkin yang pertama dari peminatan klinis kepada Kak Emil Afriza Harditama, Sarjana Psikologi yang saat ini sedang bekerja di PT Lotte Mart Indonesia, dipersilahkan. Halo, selamat pagi moderator, selamat pagi ibu-ibu dosen, Bu Riza, Bu Olive, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Emil Afriza Harditama, dan sekarang saya sedang menjalani studi di S2 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Betul yang disampaikan oleh Mas Alvin tadi sebagai moderator, saya bekerja di psikologi industri ya, maksudnya bekerja di suatu perusahaan sebagai HR dan GA, dan sekarang saya mengambil peminatan di psikologi klinis ya, jadi fokus saya klinis. Jadi perlu diketahui teman-teman semuanya, kalau dari saya di psikologi S2 Psikologi UNESA ini sangat sangat support ya untuk menunjang karir saya, di mana salah satunya ada mata kuliah itu
psikologi positif dan intervensi, di mana itu sangat berguna sekali untuk saya menerapkan di uh, lingkungan kerja saya untuk bahan konseling, coaching untuk beberapa uh, karyawan saya. Dan di mana di psikologi S2 UNESA ini selain dosen-dosennya yang cukup kompeten dan sangat suportif, didukung juga fasilitas-fasilitas seperti coworking space dan akses-akses untuk menunjang perkuliahan saya dan hal-hal atau ilmu yang memang saya ingin lebih tahu lebih dalam lagi, khususnya di psikologi klinis. Kurang lebih seperti itu sih Mas Alvin, untuk teman-teman semuanya yang join. Berapa ini pesertanya? Kurang lebih 67 partisipan ya. Mungkin yang teman-teman masih ragu, silakan drop pertanyaan, mungkin bisa dijawab oleh Bu Riza sebagai Korprodi. Kalau dari saya sih ya alhamdulillah selama ini semester 4 saya, setelah kemarin saya sidang tesis. Terima kasih untuk S2 Psikologi UNESA. Ilmu-ilmunya sangat bisa saya terapkan ya. Saya bekerja di rumpun PIO ya, ibaratnya di suatu perusahaan, tapi saya fokusnya di klinis untuk S2-nya. Menurut saya itu tidak harus berpaku di salah satu rumpun, tapi sangat variatif juga. Dan beberapa rekan-rekan kelas saya dengan variatif rumpun juga itu sangat bisa bertukar pikiran untuk dapat berdiskusi bagaimana skup lainnya di bidang S2 khususnya. Kurang lebih seperti itu, Mas Alvin. Baik, terima kasih banyak Kak Emil. Keren sekali ya peminatan dari klinis ini ya. Jadi bisa lintas bidang juga ya itu nanti ilmunya dilaksanakan. Oke, selanjutnya yang nggak kalah seru yaitu dari peminatan pendidikan dan sekolah yang akan disajikan oleh Kak Isma Rafidatu Dini, sarjana psikologi yang saat ini sedang bekerja di Yayasan Al Ibrah Gresik. Dipersilahkan Kak Isma. Baik, terima kasih Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Dr. Alif, Ibu Dr. Liza, teman-teman S2 Psikologi, serta teman-teman calon mahasiswa S2 Psikologi UNESA. Sebelumnya suara saya sudah terdengar ya? Iya Mas Alvin, Terdengar, Kak. apakah? Iya, sudah, oke. Perkenalkan, nama saya Isma Rafidatuddini. Saya mengambil peminatan Psikologi Pendidik dan Sekolah di S2 Psikologi UNESA. Sebetulnya angkatan saya 2024 ini belum ada ya peminatan pendidikan, hanya ada klinis dan PIO. Nah, saya memilih peminatan PIO, tetapi saya mengambil sampel penelitian di sebuah yayasan pendidik untuk tesis saya, pendidikan untuk tesis saya. Namun sejak angkatan 2025 ini ya, alhamdulillah sudah ada peminatan psikologi pendidik dan sekolah. Sehingga teman-teman yang tertarik di psikologi pendidikan akan lebih terwadahi di S2 Psikologi UNESA ini. Seperti yang disampaikan Ibu Dr. Lisa tadi. Begitu. Untuk pengalaman saya, sebelumnya saya tidak memiliki background psikologi sama sekali ya sebelumnya. Karena sebetulnya S1 saya bukan dari psikologi, saya dari jurusan eksak gitu. Jujur di awal saya cukup merasa kesulitan begitu. Karena banyak istilah-istilah baru atau variabel-variabel baru yang sebelumnya tidak saya kenal gitu. Tapi alhamdulillah dosen-dosen dan teman-teman di S2 Psikologi UNESA ini sangat baik gitu. Beliau-beliau mau menemani saya berproses yang pada saat itu progres saya masih sangat lambat ya. Kemudian saat menempuh perkuliahan, mata kuliah yang paling saya ingat adalah mata kuliah Psikologi Inklusi. Pernah berkesempatan untuk mengenal perkembangan anak didiknya, yang kemudian hasilnya dijadikan rancangan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, ini merupakan pengalaman yang baru ya bagi saya. Kemudian ketika tesis pun sangat menyenangkan gitu, bisa mengambil data penelitian di sekolah dengan lintas unit. Saya bertemu dengan kepala sekolah, guru-guru mulai dari jenjang KB, TK, SD hingga SMP, lalu mewawancarai mereka dan hasilnya dianalisa sehingga saya bisa mendapat banyak insight gitu yang menarik. Begitu. Jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk memilih S2 Psikologi.
UNESA sebagai tempat menempuh pendidikan lanjutnya. Insya Allah teman-teman akan merasakan banyak manfaat begitu dan kemudahan, asalkan kita sama-sama akan sungguh-sungguh gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup sekian. Oh, bagaimana? Baik, terima kasih banyak Kak Isma atas pemaparannya dari peminatan pendidikan dan sekolah. Selanjutnya akan diteruskan dari peminatan psikologi industri dan organisasi, yaitu oleh Kak Reza Dwi Ramadan, Sarjana Psikologi, yang saat ini sedang bekerja di PT Selaras Husada dan sekaligus sebagai seorang pengusaha nih. Oke, baik Kak Reza, mohon dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Alvin ya selaku moderator pada pagi hari ini dan izin Bu Riza, Bu Olive. Sebelumnya terima kasih dan perkenalkan teman-teman, nama saya Reza. Saat ini juga sedang studi semester akhir ya, tinggal menunggu jadwal untuk wisuda ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai dan di angkatan pertama pengalaman saya mengambil di peminatan psikologi industri dan organisasi ya. Selain di dunia praktisi ya, kemudian saya juga menerapkan itu di dunia entrepreneur ya, termasuk di usaha, yaitu yang pertama yang saya miliki di F&B, terus juga termasuk ada jasa perjalanan ya atau tour and travel. Nah, pengalaman saya selama berkuliah ini memang kita akan melihat ya bahwa tantangan di industri termasuk di dunia kerja ini tidak hanya sekedar soal skill teknis aja, tapi bagaimana kita memahami manusianya, terus kemudian mulai dari proses rekrutmen, pengembangan karyawan, sampai bagaimana menjaga mereka agar tetap engaged di dalam pekerjaannya. Nah, kebetulan saya juga di PT Selaras Husada ini perusahaan manufaktur dengan produksi susu bubuk, coklat bubuk, dan premix roti yang skalanya nasional. Sehingga karyawan-karyawannya sendiri kan perlu dijaga nih dengan berbagai cara ya, supaya tetap engaged di pekerjaannya. Karena di sini saya sebagai HR dan CSR ya di PT Selaras Husada, saya mengkombinasikan antara pembelajaran yang ada di perkuliahan dan juga praktik yang ada di kampus gitu ya. Kalau bicara tentang proses belajarnya, menurut saya salah satu kekuatan utama dari psikologi UNESA ini atau S2 psikologi UNESA adalah di para dosennya ya. Para dosennya juga tidak hanya memiliki latar belakang akademik yang kuat, tapi juga banyak yang memiliki pengalaman praktis di dunia industri. Ya, jadi yang disampaikan bukan hanya sekedar teori aja, tapi juga insight-insight yang memang terjadi dan kasus nyata yang sangat relate dengan kondisi di lapangan. Ya, sehingga proses belajar ini menjadi hidup karena kita saling sharing. Bu, misalnya nih, kalau sekarang kita membahas tentang karyawan Gen Z gitu ya di dunia industri, bagaimana sih kekuatannya, terus kelemahannya dan lain-lain. Maka beliau-beliau juga akan memberikan masukan ketika mungkin case itu juga terjadi di dunia kerja kita gitu ya. Kemudian dari sisi kurikulumnya, saya melihat juga sudah cukup komprehensif dan struktur dengan baik. Ada beberapa yang memang sangat implementatif, termasuk penerapan training and development, terus kemudian psikologi kepemimpinan dan lain-lain. Itu yang membuat kita bisa membuat asesmen ketika diperlukan oleh perusahaan. Kurikulumnya ini juga mendorong kita untuk berpikir kritis teman-teman ya, sehingga kita diberikan case di, misalnya kalau kita di dunia kerja gitu ya, risetnya itu baik di pengalaman di dunia industri juga ya, jadi ada dunia industri termasuk sekolah ya. Ya, karena kan sekolah itu juga ada SDM-nya. Nah, itu juga bisa. Nah, yang saya rasakan pembelajaran di sini tidak hanya menekankan pada pengetahuan aja, tetapi bagaimana problem solving-nya, terus kemudian komunikasi dengan rekan kerjanya, dan juga bagaimana pengambilan keputusan yang diambil oleh perusahaan, sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan yang implementatif. Itu. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana para dosen-dosen kita ini juga mengubah cara berpikir kita. Misalnya kalau kita sebagai karyawan nih
Bu nggak bisa Bu kayak gini-gini gitu kan. Nah mungkin beliau akan memberikan POV yang lain. Misalnya kalau kamu sebagai CEO atau mungkin sebagai ownernya, gimana kamu menanggapi karyawan yang seperti ini. Jadi paling tidak di situ kita tidak hanya sekedar kuliah, kamu mendengarkan materi, tapi juga kita sebagai partner untuk diskusi ya, atau sebagai teman untuk diskusi. Jadi menurut saya peminatan psikologi industri dan organisasi ini bagi teman-teman yang sudah terjun gitu ya, itu sangat cocok bagi teman-teman yang ingin berkembang tidak hanya sekedar akademik dan juga apa ya sekedar teori aja, tapi juga secara profesional gitu. Mungkin itu kalau dari saya karena pada akhirnya keberhasilan itu eh, tergantung dari teman-teman sendiri dan keberhasilan sebuah organisasi itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola manusianya. Mungkin itu dari saya peminatan bio. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin lanjut ke peminatan berikutnya. Wah, baik. Keren sekali ya Mas ya dari Mas Reza ini dari peminatan PIO. Oke. Dan yang terakhir mungkin yang ada di Psikologi UNESA sendiri yaitu dari peminatan performa dan ketahanan mental atau yang bisa disebut sebagai peminatan olahraga ya. Kepada Kak Filda Syarifah Razana, sarjana psikologi yang saat ini sedang bekerja sebagai pelatih mental di Women Volley Indonesia Team atau PBVSI. Dipersilahkan, Mbak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Olive dan Bu Riza. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi juga teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Frida Syafira Razana, seorang mental coach yang telah mendampingi atlet selama kurang lebih 3 tahun. Suara saya terdengar jelas? Terdengar kok. Ya, kurang lebih 3 tahun di lingkungan FIVB, khususnya pada tim voli level nasional. Nah, keunggulan saya kuliah di sport psychology ini membentuk pemahaman saya bahwa ternyata performa atlet itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik dan teknik saja, teman-teman, tetapi juga oleh kesiapan yang terlatih secara sistematis. Nah, hal itu sudah saya pelajari dan buktikan dari mulai saya, alhamdulillah saya S1 juga di bidang sport psychology UNESA juga. Kemudian penelitian saya juga di bidang olahraga. Jadi saya bisa berbicara seperti ini karena saya merasakan betul apa yang sudah saya implementasikan di bidang pekerjaan saya. Jadi menurut saya terletak pada integrasi yang kuat, teman-teman, antara landasan dan juga akademis praktik secara profesional itu di dunia olahraga. Nah, banyak program-program di Fakultas Psikologi UNESA ini yang didukung oleh berbagai mata perkuliahan, khususnya psikologi olahraga itu ya. Ini kebutuhan mental coaching, psikologi klinis, terus mental training, dan juga psikologi kognitif yang mampu memberikan dasar pemahaman perilaku atlet, bagaimana sih proses berpikirnya atlet seperti sekarang, apalagi kan atlet zaman sekarang itu banyak yang merasakan kecemasan berlebihan gitu hingga teknik dari pelatih itu tidak terjalin dengan benar gitu. Nah, dalam praktek saya di lapangan ini benar-benar terimplementasikan, teman-teman. Jadi misalkan psikologi olahraga dan mental training ini menerapkan latihan fokus, goal setting dan juga imagery. Nah, dengan itu, menurut saya di dalam program studi S2 Psikologi Universitas Negeri Surabaya ini, saya tidak hanya belajar memahami tentang menguji teori saja yang sudah ada, namun juga diarahkan mengembangkan riset yang secara aplikatif itu. Nah, fokus riset saya di tesis kemarin yaitu mental toughness yang tidak hanya sebatas pengukuran saja, tetapi lebih bagaimana sih melatih serta memperbaiki pola pikir atlet sebelumnya agar mampu menghadapi tantangan-tantangan baru secara lebih adaptif.
Di sini saya melihat bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang membuktikan teori, teman-teman. Jadi juga menciptakan pendekatan baru yang relevan dengan dinamika olahraga modern seperti sekarang ini. Jadi teman-teman semua calon maba magister psikologi UNESA, saya merekomendasikan sekali untuk belajar dan apa ya, mengenal langsung tentang apa sih psikologi olahraga itu. Ternyata banyak orang awam, banyak di luar sana itu seberapa pentingnya sih kita itu eh, awareness tentang kesehatan mental dan juga eh, fisik secara olahraga gitu. Terima kasih moderator, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali ya Kak dari Kak Filda ini tentang pemaparannya mengenai eh, peminatan performa dan ketahanan mental ya. Jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir ya jika seandainya mengalami kesusahan dalam menyesuaikan kegiatan perkuliahan dan pekerjaan ya. Karena di psikologi S2 UNESA ini banyak dari teman-teman kita juga yang sudah bekerja ataupun berwirausaha ya. Baiklah, teman-teman, sesi selanjutnya akan ada sesi interaktif yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya sudah melihat ada satu pertanyaan. eh, Mungkin nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi yang sudah diberikan, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung menyalakan mic-nya. Nanti kita akan buka dulu di awal-awal 3 pertanyaan ya. Silakan. Kira-kira ini nanti untuk pertanyaan yang di kolom chat yang pertama, ada satu lagi yang masuk ya. Oke. Mungkin boleh open mic-nya juga sekalian, kalau ada yang mau bertanya. Eh, Mungkin Mbak Husnul boleh di open mic. Iya, terima kasih. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Mbak. Mungkin nanti sekalian ditujukannya ke bagian apa ya? Mungkin dari bagian program studi atau kurikulum atau mekanisme pendaftaran ataupun dari yang lain. Oh gitu. Ini nggak tahu ini nanti terserah sih yang jawab. Gitu aja ya. Nanti terserah Oke, panjenengan dari siap, Bu. siap, siap. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa dari paparan yang tadi disampaikan, ada dari Bu Riza dan dari teman-teman yang telah belajar sesuai dengan studi peminatannya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama, eh, terkait program internship tadi disampaikan kan ada di semester 3. Nah, itu mohon apa tolong penjelasannya yang lebih jelas terkait program internship tadi atau itu wajib diikuti terus nanti bagaimana pelaksanaannya. Kita tahunya yang kemarin teman-teman kita yang program studi S2 Dikdas yang tahun kemarin kebetulan teman kami ada itu kan juga ada program internship. Nah, itu kemarin disampaikan kita boleh ngikuti terus apa boleh tidak. Nah, ini yang dari psikologi apa S2 psikologi ini bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dari teman-teman yang sudah ngambil apa dari testimoni dari teman-teman yang disampaikan tadi, saya beberapa tuh sudah punya gambaran. Ini kan di S1, S2 Indonesia kan ada beberapa peminatan. Nah, dari penjelasan tersebut itu saya ada beberapa itu yang kurang jelas, namun saya berminat. Ini mohon nanti mungkin diberi gambaran lagi. Kalau yang dari Mas Reza itu tadi kayaknya dari apa yang disampaikan tuh saya sudah punya gambaran. Nah, tapi ini mohon yang lebih detail lagi, maksudnya mungkin fokus yang dipelajari apa, mungkin terus nanti contoh penerapannya bagaimana itu terkait yang studi klinis sama yang apa itu pendidikan.
yang peminatannya di situ. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin dari pertanyaannya Kak Husnul dapat dijawab oleh Bu Riza. Bagaimana program internship yang ada di Fakultas S2 Psikologi UNESA ini? Silakan Bu Riza. Mohon maaf Bu, mic-nya di kemute Bu. Oh ya, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih juga pertanyaannya untuk Bu Husnul. Ini dari Nganjuk ya. Kebetulan beliau sudah mendaftar juga di gelombang 1. Untuk intensif di psikologi ini memang wajib. Jadi tidak ada pilihan untuk tidak melakukan intensif karena itu adalah mata kuliah yang diberikan oleh universitas. Jadi semua jenjang magister saat ini wajib melakukan intensif. Tapi bentuknya berbeda-beda sesuai dengan kebijakan prodi masing-masing. Nah, untuk di psikologi, Bu, jadi psikologi ini bagi mahasiswa yang sudah bekerja boleh melakukan intensif di tempat bekerjanya sehingga tidak perlu jalan 2 kali untuk intensif. Walaupun mungkin bisa jadi peminatannya tidak linear dengan tempat bekerja, diupayakan untuk mengambil topik magang itu sesuai dengan tempat bekerjanya sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Terus kemudian yang pertanyaan kedua adalah untuk fokus materi yang dipelajari untuk peminatan klinis dan peminatan pendidikan sekolah. Untuk klinis ini memang berfokus pada kesehatan mental dan dinamika psikologis individu sepanjang rentang kehidupan, Bu. Jadi materi utama yang dipelajari terkait dengan kesehatan mental dalam perspektif perkembangan atau lifespan development, kemudian psikologi klinis komunitas, psikologi positif dalam kesehatan mental, kemudian trauma dan resiliensi terutama dalam konteks keluarga. Kemudian terkait juga dengan psikologi lintas budaya, teknik asesmen dan pemahaman kasus psikologis. Jadi intinya di sini mahasiswa belajar memahami, menganalisis dan menangani permasalahan psikologis individu maupun kelompok berbasis pendekatan ilmiah. Jadi peminatan klinis memang berfokus pada kesehatan mental di mana mahasiswa mempelajari dinamika psikologis individu mulai dari aspek perkembangan, trauma hingga resiliensi serta dibekali kemampuan asesmen dan analisis kasus secara ilmiah. Nah, untuk peminatan psikologi pendidikan atau psikologi pendidik dan sekolah ini berfokus pada proses belajar, perkembangan individu, dan intervensi dalam konteks pendidikan. Untuk materi utamanya dalam pendidikan ini terkait dengan psikologi inklusi, kemudian kepribadian pendidik, permasalahan mikro dan makro dalam pendidikan, intervensi dalam pembelajaran, teknik asesmen dalam konteks pendidikan, pengembangan instrumen psikologi pendidikan. Jadi di sini mahasiswa belajar memahami peserta didik, sistem pendidikan, serta merancang intervensi untuk meningkatkan proses belajar dan perkembangan individu. Peminatan psikologi pendidik dan sekolah ini memang berfokus pada proses belajar dan perkembangan individu, di mana nantinya mahasiswa mempelajari sistem pendidikan, karakteristik peserta didik, serta bagaimana merancang intervensi yang tepat dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu Husnul. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Riza atas pemaparannya. Mungkin dari Kak Emil dan Kak Isma ada yang perlu ditambahkan mungkin dari pertanyaan Kak Husnul. Boleh, selamat siang Bu Husnul, salam kenal Bu. Saya Emil Bu, mahasiswa S2 di Psikologi UNESA Bu. Jadi kalau untuk saya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya bekerja sebagai seorang HR di salah satu perusahaan, dan saya dari S1, saya memang klinis Bu, S1, S2 saya ngambil peminatan klinis ya. Kenapa saya ambil peminatan klinis? Karena menurut saya sangat menarik untuk digali Bu, khususnya seperti yang disampaikan Bu Riza tadi tentang kesehatan mental ya.
di mana di sekarang kan beberapa karyawan saya itu ya banyak yang Gen Z, itu mix ya, Gen Z, milenial sama baby boomers ya. Jadi disitulah letak apa ya, kolaborasi antara hal yang saya pelajarin di rukun klinis itu bisa saya terapkan di pekerjaan saya. Jadi kayak banyak lah Bu hal-hal yang memang saya dapatkan, khususnya yang seperti saya informasikan tadi, seperti ada psikologi positif, itu ada materinya di psikologi klinis, terus habis itu intervensi psikopatologi, psikologi mikro makro, itu sangat bisa diterapkan di perusahaan saya, khususnya nanti untuk coaching ataupun konseling untuk karyawan-karyawan saya. Kurang lebih seperti itu sih Bu gambarannya yang memang bisa saya terapkan antara perkuliahan saya sama pekerjaan saya, karena kan ini sains kan, bukan psikologi sains, bukan apa namanya psikolog atau praktisi. Jadi menurut saya sangat bisa dikombin antara perkuliahan saya sama pekerjaan saya, kurang lebih seperti itu Bu Husnul. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Emil atas tambahannya. Bagaimana Bu Husnul? Apakah sudah terjawab? Iya, ini dari jawaban Mas Emil kok menarik kan. Tadi Mas Emil menyampaikan dari background-nya pun sudah linear ya, dari psikologi sudah ngambil klinis, S2-nya juga sudah ngambil klinis. Ini tadi dari paparannya Bu Riza nih, kalau klinis ternyata kayak lebih menarik ya, lebih apa ya, jangkauannya kayaknya lebih luas. Nah ini misalnya kita kan tadi disampaikan bahwa S2 psikologi itu bisa dari berbagai background S1. Nah, ini tadi kalau saya lihat dari Mas Emil, kalau misalnya kita ngambil klinis, kalau misalnya nggak dari S1-nya nggak linear, kayaknya kita ngejarnya sulit. Tadi yang disampaikan dari Mbak siapa tadi ya, Vida, atau siapa yang dari pendidikan itu kan dia background-nya eksak, kemudian ngambil peminatannya pendidikan sekolah itu juga merasa kita perlu belajar lebih lebih giat. Nah, ini kalau yang apa ya, yang klinis berarti kalau kita yang nggak linear kayaknya lebih berat juga ya. Terima kasih. Bu Husnul bantu ini ya Bu, sedikit menambahkan aja Bu yang saya sampaikan tadi. Disitulah Bu letak apa ya Bu yang menurut saya sih, saya bersyukur bisa S2 di sini karena memang dosen-dosen di sini itu sangat open minded untuk membantu mengerti sesuatu yang memang tidak tahu. Misalnya nih, saya kerjanya di PIO, saya rumpunnya di klinis, saya pengen tahu tentang bagaimana pendidikan inklusi Bu, ya kan? Jadi kita ada sesi diskusi Bu after kuliah Bu, biasanya Bu di coworking space. Jadi dosen itu misalnya ada waktu Bu, ayo Bu kita discuss. Kebetulan kan saya angkatan pertama dan mahasiswanya belum terlalu banyak juga Bu, dan sangat menarik sekali untuk diskusi Bu after dosen saya selesai ada jam kosong untuk mengajar kuliah, itu kita biasanya nongkrong Bu, ya kan, sembari makan-makan tipis lah Bu. Itu sangat support sekali sih Bu dosen-dosen saya Bu. Udah kayak Gen Z Bu, meskipun udah tua-tua ya Bu dosen-dosen saya Bu. Izin Bu, maaf Bu. Jadi dosen-dosen saya itu bisa ngikutin aja sih Bu, gimana maunya mahasiswa. Jadi menurut saya sih dan alhamdulillah saya bersyukur bisa berada di lingkungan yang cukup suportif ya di S2 ini. Maka dari itu Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya perlu diskusi atau sharing Bu. Bahkan dan alhamdulillah saya sebagai ketua alumni juga Bu di psikologi UNESA, jadi sharing itu kita nggak harus batasan angkatan Bu, kita bisa sharing dengan siapapun selagi itu alma maternya psikologi UNESA S1 atau S2, kurang lebih seperti itu Bu. Don't worry Bu, nggak ada yang berat kok Bu, kita bareng-bareng Bu, dan saya yakin dosen-dosen S2 itu sangat suportif untuk kita sampai kita mengerti, kurang lebih seperti itu sih Bu. Karena saya cukup gapnya cukup jauh juga Bu. Jujur saya lulusan 2015 Bu, baru kuliah 2024 kemarin Bu. Ngejarnya 10 tahun setelah saya lulus, tapi ya berkat support dari dosen-dosen ya saya bisa ngejar gap ketinggalan gitu sih Bu. Dan bisa saya sangat terapkan di
kerjaan saya. Itu Bu Husnul. Ya, terima kasih Mas Emil. Mungkin saya izin menambahkan ya moderator. Jadi kekhawatiran Bu Kusnul itu wajar jika ada kekhawatiran bagi yang tidak berasal dari S1 Psikologi. Namun memang di S2 Psikologi UNESA ini programnya bersifat multi entry ya, sehingga pembelajaran dirancang untuk mengakomodasi berbagai latar belakang. Di awal perkuliahan mahasiswa memang mendapatkan penguatan konsep dasar psikologi. Nanti kita akan ada matrikulasi di awal perkuliahan, kemungkinan di pertemuan 5 karena menunggu gelombang yang terakhir dulu baru dilakukan matrikulasi bersama-sama. Di situ ada brainstorming tentang psikologi, apa itu psikologi yang seperti yang psikologi pendidikan seperti apa, psikologi klinis seperti apa, sejarah aliran psikologi nanti juga akan diajarkan. Secara bertahap itu masuk ke materi yang lebih spesifik. Selain itu, memang mahasiswa juga didampingi oleh dosen dan didukung dengan berbagai metode pembelajaran yang berbasis kasus. Sehingga adaptasi nantinya Bu Husnul dan rekan-rekan semua menjadi lebih mudah bagi yang bukan memiliki background S1 psikologi. Jadi di sini bukan tentang latar belakang awalnya ya, tapi tentang kesiapan untuk belajar dan berkembang. Mungkin seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya dari Ibu Riza dan juga Mas Emil yang sangat informatif sekali ya. Kemudian di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Kevin Giovanni. Pertama itu mau tanya untuk pembayarannya itu berarti bisa dicicil atau tidak? Kemudian apakah ada fasilitas untuk akses jurnal internasional maupun nasional? Mungkin dari Ibu Riza bisa Ya, betul Mas, terima kasih. Iya, untuk apakah ada sistem cicil gitu ya? Karena UNESA terlebih pada S2 Psikologi ini biayanya sangat relatif jauh di bawah yang lain ya. Untuk kelas reguler 8 juta per semester, kemudian di kelas kerjasama 10 juta per semester. Jika mau menyicil itu mungkin bisa menabung sendiri, Mas. Sehingga nanti ketika satu semesternya sudah terkumpul bisa langsung ini dibayarkan. Jadi mungkin lebih mandiri ya untuk menyicilnya karena mungkin bisa yang sudah bekerja bisa sama menyisihkan untuk kuliah itu 8 juta untuk reguler dan 10 juta untuk yang kelas kerja sama. Untuk pertanyaan kedua, ini terkait dengan jurnal ya, yang open access. Nah, selain mahasiswa ini bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang ada di eh, Fakultas Psikologi. Mahasiswa juga dapat mengakses berbagai jurnal internasional secara gratis, baik melalui platform open access maupun fasilitas yang disediakan oleh universitas, sehingga memang nantinya memudahkan dalam mencari referensi penelitian yang kredibel. Seperti itu. Terima kasih. bagaimana Kak Giovanni? Apakah sudah cukup jelas? Ya, Bu, selamat pagi. Mas, saya mau tanya, maksud saya berarti nanti untuk pembayaran itu yang rencananya yang kerjasama 10 juta itu berarti nanti dibayarkan di akhir bulan semester ya Mas? Berarti kan satu semesternya kan 6 bulan, berarti di akhir bulannya Mas? Atau harus di awal dulu, atau gimana ya? Terima kasih Mas. Bagaimana Bu Riza? Iya, jadi seperti pembayaran perkuliahan pada umumnya, Bapak. Jadi dibayarkan di awal semester. Jadi nanti misalnya Bapak sudah diterima, sudah mendapatkan LOE, nanti akan ada pemberitahuan bahwa diberikan waktu sampai tanggal berapa untuk melakukan pembayaran untuk memulai semester gasal 2026-2027. Demikian seterusnya hingga nanti lulus. Diharapkan bisa 3 semester lulus. Oh, ya, baik. Terima kasih Bu Riza. Baik, Saya terima sudah paham. kasih Bapak.
Oke, terima kasih banyak Bu Riza atas penjelasannya. Kemudian di pertanyaan ketiga ada dari Fitri Nur Aziza dari UIN 1 Nganjuk. Untuk kelas kerjasama, sistem perkuliahannya seperti apa dan apa saja perbedaan dengan reguler? Plus minus dari ambil kelas kerjasama. Mungkin dari Bu Riza bisa dijawab. Iya, bedanya kelas kerjasama dengan kelas reguler tadi sudah sedikit kami jelaskan terkait dengan pembayaran berbeda. Kemudian yang kedua adalah sistem pembelajarannya yang kerjasama full online, namun ada jadwal perkuliahan yang memang eh, ada aturan dari rektorat, dari DTPTP UNESA bahwa mahasiswa harus memenuhi paling tidak sekian pertemuan untuk pertemuan offline sehingga kami melakukan sistem blocking. Blocking ini ada perkuliahan offline di kampus di awal semester untuk full 1 minggu dari Senin sampai dengan Jumat. Nah, ini setara dengan 4 pertemuan. Sehingga nanti Bapak Ibu yang masuk kelas atau jalur kerjasama dalam 1 minggu itu melakukan offline di kampus sudah dirancang dan diatur bagaimana untuk SKS dan semua mata kuliahnya. Sisanya dilakukan secara online. Seperti itu. Nah, untuk rangkaian tugas akhir ini dilakukan offline menyesuaikan dengan dosen pembimbing tesis. Untuk kelas reguler itu berjalan normal offline di kampus hari Senin sampai dengan Jumat. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Riza. Mungkin dari Mbak Fitri sendiri bagaimana tanggapannya? Oh ya, sudah. Eh, Tanggapan dari jawaban dari Bu Riza tadi mungkin akan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Ayu dan Kak Iren ya. Mungkin dari Kak Iren atau Kak Ayu ada tanggapan mengenai eh, gambaran perkuliahan di S2 dari kelas karyawan ataupun reguler. Iya, mungkin saya tambahkan terkait dengan pertanyaannya Kak Iren ya. Jika kelas karyawan kemudian terkait dengan bekerja di tambang ya, ini dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi sebenarnya jam perkuliahan untuk kelas kerjasama itu sudah sangat fleksibel ya. Mungkin rekan-rekan semua tidak akan menemukan di universitas lain yang sefleksibel di UNESA, khususnya di S2 Psikologi. Jadi perkuliahan untuk kelas kerjasama itu dimulai dari jam 1 siang untuk hari Jumat sampai dengan selesai kurang lebih sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Kemudian dilanjutkan di hari Sabtu itu pagi. Mulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Kalau di hari Sabtu rata-rata selesai siang sampai sore, itu sudah selesai perkuliahan. Sehingga jika yang sudah bekerja karena kita menggunakan sistem online itu sudah sangat memfasilitasi berbagai aktivitas rekan-rekan semua yang memang sudah bekerja atau memiliki aktivitas yang lain. Untuk Kak Putri ya, ini ada yang menanyakan bahwa untuk biaya UKT, apakah ada biaya lain-lain selain UKT saat awal masuk dan proses perkuliahan? Kebetulan kami tidak ada biaya lain-lain, termasuk matrikulasi tidak dibebankan lagi ke mahasiswa, sehingga sudah sangat terjangkau, sangat amat terjangkau dibandingkan dengan yang lain untuk jenjang magister. Jika ada kegiatan di luar, tidak bisa mengikuti perkuliahan, bisa langsung menghubungi dosen pengampu, karena pada dasarnya semua mahasiswa memiliki jatah untuk
absensi itu maksimal adalah 25% dari total pertemuan. Sehingga mungkin sekitar 3 sampai 4 pertemuan, jika memang betul-betul tidak bisa hadir, bisa izin ke pengampu mata kuliah. Jika ada penugasan, bisa juga mengerjakan penugasan tersebut sehingga tidak terlewat walaupun rekan-rekan tidak bisa hadir. Saya langsung menjawab saja ya, moderator, izin. Ini Nggih, Bu. yang Monggo. bertanya terkait dengan surat rekomendasi, apakah boleh dari mantan atasan kerja? Boleh sekali. Mana yang memudahkan rekan-rekan semua untuk mendapatkan surat rekomendasi? Boleh dari dosen lama ataupun tempat bekerja saat ini atau saat ini sudah tidak bekerja, boleh yang sekiranya bisa memberikan rekomendasi positif terhadap nantinya aktivitas perkuliahan dari rekan-rekan semua. Untuk peminatan dilaksanakan di semester 2 sehingga semester 1 itu seperti yang sudah kami jelaskan tadi bahwa masih dasar teori awal untuk konsep-konsep psikologi awal untuk di semester 1. Di semester 2 sudah mulai peminatan. Oh ya, kebetulan untuk peminatan ini ada kuota yang harus dipenuhi. Jika kuotanya memenuhi minimal 10 akan dibuka peminatan tersebut. Jika tidak, biasanya nanti akan dicarikan peminatan yang setidaknya relevan dengan pekerjaan atau background Bapak Ibu. Untuk topik tesis saat ini tidak harus, jadi sebenarnya untuk portofolio rancangan tesis ya, ini saat ini bisa jadi berubah nanti ketika sudah mendapatkan dosen pembimbing tesis. Tidak perlu bingung untuk peminatan, nanti di semester 1 akan diberikan atau disajikan berbagai peminatan, jadi nantinya dari situ rekan-rekan semua akan mendapatkan gambaran kira-kira ini lebih kemana sih peminatannya. Kemudian yang perlu diketahui peminatan ini sebenarnya namanya peminatan itu lebih ke arah rekan-rekan semua itu berminat kemana gitu ya. Tapi ini tidak menentukan lulusan nanti itu Anda spesialis di mana, tidak. Karena ini S2 psikologi atau magister psikologi, sehingga tidak ada spesialisasi di ijazah maupun di transkrip bahwa Anda itu peminatan apa. Untuk jam kuliah online tadi sudah kami jelaskan bahwa kelas kerjasama online dimulai di hari Jumat, mulai dari pukul 13 sampai dengan selesai, dan hari Sabtu ini mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan selesai. Kalau kelas reguler ini jam kuliahnya normal ya, dimulai jam 7 pagi sampai dengan selesai. Rata-rata mulai dari hari Selasa sampai Kamis. Karena kebetulan saat ini universitas kami menerapkan WFH sehingga di hari Jumat tidak ada perkuliahan offline. Untuk perbedaan dari kerjasama dan reguler, mungkin kami ulangi lagi terkait dengan eh, sistem pembelajaran yang berbeda. Untuk reguler, ini offline di kampus, di Fakultas Psikologi UNESA Lidah Wetan, mulai dari hari aktif, Senin sampai dengan Kamis. Nah, untuk kelas atau jalur kerjasama ini eh, pembelajarannya menggunakan online di hari Jumat dan Sabtu, eh, mulai dari awal semester. Namun ada sistem blocking untuk pertemuan offline-nya 1 minggu saja di setara dengan 4 pertemuan nantinya dilakukan di kampus. Hanya 1 minggu, kemudian online kembali sampai dengan pertemuan 16. Begitu. Ibu, permisi.
Ya, Boleh bertanya? silakan. Ya, kira-kira untuk yang S1 selain psikologi, itu nanti kan ketika lulus S2-nya, apakah bisa untuk mengambil profesi psikolog? Karena ngapunten yang saya tahu dari beberapa ini media sosial, katanya harus S1-nya itu psikologi dulu, baru nanti bisa mengambil apa namanya ini? Apa ini? Profesi psikolog gitu. Kalau di Unisa sendiri kira-kira ke depannya bagaimana? Terima kasih. Iya, ini untuk yang S1-nya bukan dari psikologi memang tidak bisa mengambil profesi profesi psikolog. Untuk saat ini kan memang profesi itu memang menjadi spesialisasi atau profesional dari lulusan S1 psikologi. Jadi yang memungkinkan untuk non-linear atau yang bukan lulusan dari S1 psikologi itu bisa masuknya di S2 psikologi atau jenjang magister. Seperti itu, Kak Virginia. Ini juga Terima kasih. calon mahasiswa ya. Insya Allah sudah Ya. daftar kemarin Ibu. Iya, Iya. kebetulan sudah saya cek. Iya. Terima kasih. Iya. Mungkin dari pertanyaan terakhir nggih dari Mbak Melati, bagaimana status akreditasi kampus dan program studi yang ditawarkan saat ini? Iya, untuk akreditasi kampus, untuk UNESA akreditasinya unggul ya. Untuk program studi S2 Psikologi, karena kami menjadi salah satu program studi yang baru, kami sudah terakreditasi sementara oleh BAN PT. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Riza. Berhubung karena keterbatasan waktu, jika nanti teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, nanti mungkin bisa menghubungi kontak person yang tersedia di pamflet ya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling seru nih teman-teman, yaitu quiz time. Nah, mungkin silakan teman-teman bersiap. Nanti panitia akan membagikan link quiz melalui chat yang ada di kolom komentar. Pastikan koneksinya stabil dan jangan sampai ketinggalan karena kita sudah menyediakan reward nih bagi 3 orang pemenang yang beruntung. Baiklah, akan kita mulai. Panitia, silakan. Oke, izin teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Oke, teman-teman bisa masuk di Kahoot tidak? Di lewat HP ataupun mungkin dari laptop, boleh? Di kolom chat saya sudah mengirimkan linknya untuk bisa masuk. Jadi nanti ya nanti saya kirimkan kode Kahoot-nya. Mungkin saya coba share. Oke. Oke, di share screen saya sudah ada link atau barcode yang bisa teman-teman scan. Jam pinnya adalah 1930463. Oke, silakan masuk. Nanti tuliskan namanya. Jadi 3 teratas ini akan mendapatkan semacam door prize nantinya. Ayo. Oke, di sini sudah ada Nindi, Putri, Imut, Cihuy. Ada Cihuy, oke. Ayu Kusdiana, FSR, Iza, Fasa, Marta, Tiffany, Railian, dan juga X. Oke, ada tambahan Fafa, Dewi Maulida, Septian. Oke. Nah, nanti di 10.40 kita mulai ya. Jadi nanti akan ada 5 pertanyaan kurang lebih. Teman-teman akan melihat di smartphone-nya teman-teman terkait jawaban yang ada. Nanti disesuaikan dengan pertanyaan yang muncul di layar. Gitu.
Disesuaikan terkait warnanya dan juga bentuk yang ada. 3 teratas akan kami hubungi atau nanti teman-teman bisa menghubungi panitia. Oke, ayo di 10.40 kita mulai. Ada Fandi, Fiza, Ricky, Virgin, Monica, Salsa, Wijaya, Samit, R, Per. Oke, ayo. Oke, Adiatma. Oke, game pinnya ada 1930463. Oke, di sini sekarang sudah ada 34 peserta. Dari di Zoom kayaknya lebih dari 30. Ayo. Oke, Vivi, Reza, Adam, Reni, MDZ, Iin Wijaya. Ayo. Oke, sudah 10.40 teman-teman. Apakah ada yang mau join lagi sebelum saya mulai? Ya, jadi nanti ada pertanyaan dari screen. Setelah itu disesuaikan dengan yang di layar smartphone-nya teman-teman semua. Nanti 3 teratas akan mendapatkan door prize dari teman-teman panitia. Oke, saya tambah waktunya mungkin di 10.43. Mengingat dari orang yang berada di Zoom ini ada 69 orang. Mungkin di luar dari panitia. Oke, ayo. Ada Vina, Fitri, Uci, Ari, Vivi, Reza Boy, Adam, Reni. Ayo. Intinya di sini kita mau lihat kompetitif. Di sini kita harus kompetitif. Oke, sekarang 37, 2 menit lagi, teman-teman. Dan setiap pertanyaan itu mempunyai batas waktu, jadi siapa yang paling cepat itu akan terdata namanya. Semakin cepat menjawab dan benar, itu probabilitas atau peluangnya teman-teman bisa menang itu lebih baik lagi. Ya. Oke. 1 menit lagi. Ayo. Sekarang udah 34 berkurang 1. Oke. Sisa 1 menit. Kurang dari 1 menit. Dan juga dipastikan jaringannya baik ya teman-teman. Karena ini juga jaringan sangat-sangat menentukan di sini. Oke. Bisa kita mulai ya teman-teman. Oke teman-teman panitia, saya akan memulai dengan mengklik start. Nanti silakan dilihat apa yang terlihat di layar dan juga disesuaikan dengan apa yang terlihat di smartphone dari teman-teman. Ingat bahwa tiap soal atau pertanyaan itu memiliki batas waktu, jadi lebih cepat, lebih baik dalam menjawabnya. Oke, saya mulai. 3, 2, 1. Oke, kita lihat siapa yang paling menjawab paling pertama. Sudah ada 26 jawaban, 27, 28. Oke. Ternyata ada 18 orang yang benar, 8 yang salah, 3 juga salah, ada 1 orang yang salah selebihnya. Oke, kita next.
Oh, oke. Yang paling pertama adalah Iza, kedua ada Fasa, ketiga ada Cihuy. Oke, Cihuy ini kayaknya sangat-sangat kompetitif ya. Oke, kita next. Oke, sangat-sangat cepat. Sudah mulai terlihat kompetitifnya ya, teman-teman. Oke, tersisa satu. Oke, ada 27 orang yang benar. Ternyata ada orang yang menjawab SNBP ya. Oke. Oke, saya next. Kita lihat Iza masih memimpin dengan raihan poin 1852. Cihu naik kedua ternyata. Ini OKT dengan raihan poin 1794. Saya next. Kita lihat 22 jawaban, 25, 26, 27. Oke. Oke, rata-rata benar ya. Ada 28 orang. Ini ada yang menjawab menghindari penelitian ternyata ya. Oke, kita next. Kita lihat raihan poin. Iza masih ada. Cihuy. Oh, ada Dewi Maulida. Kita next. 4 dari 5. Oke, masih ada tersisa 3 jawaban. 2, 1. Oke, ternyata ada yang salah. Menjawab 15 Mei ada 8 orang ya. Yang benar adalah 30 April, teman-teman. Kita next. Oke, ini pertanyaan terakhir. Iza masih di atas dengan raihan poin 3693. Ada Dewi Maulida dan juga Okta. Cifu ternyata udah tidak ada di sini ya. Oke, kita next. Pertanyaan terakhir. Oke, 2 jawaban, 1 jawaban. Oke, good. Oke, kita lihat untuk pemenangnya. Jadi 3 pemenang akan dihubungi oleh panitia. Nanti panitia akan menghubungi. Kita next. Kita lihat pemilis kali ini. Oke, ternyata ada Iza dengan 4.607, Dewi Maulida dengan 4.533, ada OKT 4.418. Oke, untuk 3 pemenang ini akan dihubungi oleh teman-teman panitia. Terima kasih atas partisipasinya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dari panitia, dari Bro Anca. Jadi pemenangnya tadi sudah diumumkan ya dari Kak Iza, Kak Dewi, dan Kak OKT. Sayang sekali Kak Cihuy tadi nggak ini ya, nggak jadi juara satu ya. Baiklah, untuk para pemenang sendiri nanti akan mendapatkan hadiah OVO eh, masing-masing berjumlah 100.000, nanti jadi totalnya ada 300.000 ya. Jadi selamat kepada para pemenang, bagi yang belum beruntung tetap semangat. Kemudian tidak terasa seluruh rangkaian kegiatan Open House Fakultas Psikologi UNESA 2026 telah kita lalui bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Oh ya, teman-teman, saya mau mengingatkan bahwa pendaftaran gelombang 1 akan segera ditutup 6 hari lagi. Jadi jangan sampai lupa untuk segera mendaftar ya. Dan bagi teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah disediakan oleh panitia. Baiklah, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran mengenai dan inspirasi bagi teman-teman semua.
Baiklah, sebelum saya menutup acara hari ini, perkenankan saya untuk menutupnya dengan pantun. Pagi hari minum jamu, Cakep, jamu segar penambah tenaga, cakep, tuntut ilmu setinggi langitmu, agar cakep, hidup lebih bermakna. cakep. Akhir kata, saya Alvin Haris sebagai moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Bagi teman-teman peserta jangan lupa absensinya ya sebelum meninggalkan Zoom.